Hai, gue Faisal Gofur, founders dari Avicenna Co-working Space yang merupakan co-working space pertama di Jawa Barat. Avicenna Co-working Space merupakan brand yang bergerak di coffee industry, khususnya penyewaan tempat dan fasilitas roastery. So, selamat datang di Avi Channel. Di segmen Dose of Inspiration and Tips ini, kita akan ngebahas seputar soal kopi, perjalanan hidup, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Gua Faisal. Once again, welcome to Do It. Halo, balik lagi sama gue Ical di Dose of Inspiration and Tips. Kali ini gue datang ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini mungkin kayak visit gue kedua kali ya. Gue bikin konten di Jakarta. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu coffee shop ternama di Wijaya, di bilangan Jakarta Selatan. Ya, doain aja dulu ya kan. Nah, langsung kenal aja. Ya, sekarang gue lagi ada di Kopi Racikan Teman, langsung sama founder-foundernya. Boleh perkenalkan dulu, Bro? Nama gue Aldi. Aldi. Ya, nama gue Arga. Agak Udah. panjang. Namanya Arga Rewa. Oh iya. Lebih panjang lagi Arga Rewa. Nah, jadi gini, gue interest banget buat bikin konten sama Kopi Racikan Teman. Kenapa sih? Karena gue gue ngelihat dari proses kalian ngebangun ini coffee shop gitu ya. Kalau orang-orang tuh mungkin menurut gue ya gampang banget, Bro. Bukan gampang ya, maksudnya kayak banyak pihak-pihak yang ngebantu lah ya. Iya. Untuk bikin Kopi Racikan Teman. Cuma yang ini Alhamdulillah. wah, gila sih, lu sampai nukang sih ceritanya. Dia sampai nukang loh. Nah, oke, Bro Aldi, kenapa namanya Kopi Racikan Teman? Kan lebih enak kopi racikan istri atau pacar gitu kan lebih enak. Iya. Kenapa kopi racikan teman? Karena namanya sebenarnya awalnya kan karena KRT. KRT itu tadi KRT ya buat brand anak-anak gitu deh yang kita nongkrong di Jakarta Barat. Oke. Jakarta Barat nongkrongnya. Terus ya udah itu tadinya kita KRT itu juga ada bengkel. Malah dari bengkel. KRT-nya yang inisial KRT itu. Oke, sebelumnya namanya apa? Bengkel KRT? Kroto Garage. Kroto Garage itu di mana? Kan KRT. Kroto kan tapi Oke, Kroto. KRT. Oh, KRT Garage. Garage Yeah, gitu. Jadi terus akhirnya ya bengkel udah terlalu terkenal, ya udahlah akhirnya ditinggalin aja lah gitu. Oke. Iya benar. Sampai nggak ada tantangan nih gitu kan ya. gini aja nih gitu. Ya udah. Gua bikin bengkel truk deh. Wah. Terus. Dari situ kita sebelumnya emang mau bikin tempat kopi. Oke. Awalnya di daerah Grogol lah. Cuman kita belum ada orang yang mengerti banget gitu kan. Belum mengerti tentang kopi banget. Akhirnya ketemulah ada satu orang owner kita ini. Iya, salah satu co-founder ya. Iya. Yang pemilik juga ini mengerti gitu. Oke. Jadi mengerti. Gitu. Jadi mengerti tentang Jadi kopi. mengerti. Iya. Nah, tapi sebelum gua bahas lebih lanjut soal si KRT, boleh gue tahu nggak, Bro, background lu berdua gitu sini, mungkin bisa ceritain founder-foundernya KRT ini siapa aja, terus kenapa sih lu bisa nyatu dan lain-lain, Bro, gimana gak? Iya, kalau misalnya founder kan sebenarnya nggak cuma kita berdua kan. Sebenarnya itu kita berlima. Oke. Iya. Siapa aja tuh? Ada yang tadi yang dibilang yang ngerti kopi namanya Elpan. Oh, oke, Elvan. Satu lagi namanya Adit, lagi namanya Ai. Oke, Tapi bro, berlima. background kita berlima tuh masing-masing punya backgroundnya sendiri-sendiri sebelum bangun tempat kopi. Oke, kalau dari boleh sebutin nggak dari masing-masing founders ini backgroundnya apa aja? Background misalnya kayak Elpan awalnya emang yang ngerti kopi Elpannya nih. Kayak Bibir, Adit itu dia yang tentang keuangannya karena backgroundnya emang keuangan banget nih dia nih, makanya dia bisa siap. ngebangun nih KRT karena perhitungannya dia lah. Oke. Penghabisan pengeluaran di awal berapa kayak gitu-gitu kan, harus jual per gelas di hari itu berapa Berapa? kayak gitu. Iya. Terus?
Nah kalau Aldi sendiri kan desain gitu, jadi semua tentang desain. Nah kalau lu apa bro? Nah kalau gua nggak ngapa-ngapain, Ngapain? tapi gua harus bisa semuanya. Walaupun sedikit-sedikit yang gua bisa, tapi gua harus bisa semuanya. Tim tempur bro ya? Iya, tim tempur. Kalau desain enggak sih kayaknya. Kalau bisa nggak? Kalau di gua ada namanya tim Prabu bro. Prabu. Tim Prabu tuh tim khusus buat melaksanakan misi-misi khusus. Iya, betul. Terus gimana? Ya, kayak Kalau Ai background-nya apa? Background-nya kayak lebih ke penjualan, dia kan bagus banget sih. Nah. Dia punya kopi, dia juga jualan sesuatu kan. Iya. Penjualan dia lebih bagus. Nggak apa-apa, sebut brand juga nggak apa-apa. Dan ada namanya sepatu SJT sneakers. Oh, oke. Nah itu marketing dia bagus banget tuh untuk penjualan sepatu itu, makanya dia di sini buat pemasarannya bagus lah. Oke. Dan Konten-kontennya. emang kalian gue belum pernah nggak tahu ya. Satu kampus. Belum pernah gue nggak tahu. Emang satu kampus. Beda kampus. Nah maksud gue. Beda kampus, tapi kita satu tongkrongan. Oke, apa yang ngikat lo? Berlima? Berlima. Ngikat kita karena kita sering nongkrong. Oke. Jadi kayak setiap malam minggu kayak kita pasti nongkrong ke coffee shop atau mana, atau kita ngerjain kerjaan di hari weekdays gitu, kayak di coffee shop juga gitu. Mungkin nanti ada beberapa orang coffee shop gitu yang ngeliat, wah kayak ini sering deh tadi kesini. Oh ini dia nggak pernah lagi kesini. Ini kayak pendekar nih. Jadi kalau di cafe industry itu ada namanya pendekar. Oh iya. Wah pendekar. Belum ngobrol kali. Nah tapi maksud gue benang merah kalian, apa yang buat kalian itu? Ya gue tau lah, maksud gini. Lu bikin suatu bisnis itu kan nggak mungkin cuman apa ya, modal kan soal uang gitu ya, maksud gue ya. Tapi apa yang bisa nyatuin kalian di sini? Sebenarnya nyatuin itu karena visi misi kita tuh sama semua gitu. Visi misi dalam artian kayak ya kita pengen ada dari tongkrongan ini kayak pengen ada suatu kehasilan gitu. Tadi makanya kita di sini tuh udah kayak nongkrong aja, yang hari-harinya kita nongkrong, sering nongkrong, udah kita mindahin tadinya kita di tempat sini, jadiin satu di sini. Gitu. Coba, karena gini di, maksud gue kayak di beberapa konsorsium atau di beberapa brand itu, let's say bisa 2-3 orang anak kopinya, 2-3 orang anak grafisnya, brandingnya, bla bla bla. Nah kalian itu kan unik gitu maksud gue. Ada satu ngurusin apa, ngurusin apa, udah kayak kebentuk gitu. Interest pertama itu apa? Dari kalian sering nongkrong? Dari sering nongkrong? Gara-gara apa ya? Interest pertama pengen buka ini nih. Enggak, dari kalian dulu aja nongkrong. Iya, nongkrongnya di mana nih? Di AC mungkin ya? Di AC. Itu karena apa? Sepeda? Enggak ada. Karena emang rata-rata kan semuanya itu teman SD. Iya. Jadi gue yang kayak gue doang yang bukan teman SD SMP-nya mereka. Gue yang teman kuliah. Oh, berarti lu Sumangsi juga ya? Gue Sumangsi. Oh, oke. Gue yang doang. Dia di Purbalingga. Digoyang nggak? Jadi kan temannya Bibir, jadi temannya Adit, jadi langsung bisa nyatu aja sih. Oke. Nyatu jadi nongkrong aja. Padahal gue jauh banget tuh kalau nongkrong di AC dari rumah gue lah. Jantung cuy. Iya, wah. Grogol. Kalau dihitung 25 kilo gue jalan. Gila. Setiap hari 50 kilo gue jalan buat main doang. Ngabisin bensin berapa? 20.000 sehari. Nah, kalian itu sebagai pertemanan, sebagai anak-anak tongkrongan itu udah mulai nongkrong di kapan sih, Bro? SMA berarti kalau lu. Iya, berarti lu Ai, Elvan, Bibir itu satu tongkrongan? Iya. Satu SMA? Satu SMA. Oke. Itu makanya gue sama Bibir karena satu angkatan. Dari TK malah. TK, SD, SMP. Lu nggak muak, Bro? Wah. Tapi untungnya dia beda kelas. Oh, jadi beda kelas gitu. Kayak tahu-tahu aja atau apa. Berarti yang satu angkatan tuh siapa aja tuh? Yang kalau gua satu angkatan di mana nih, di SD? Di SMA. Oh, SMA gua pisah sama beda-beda. Beda-beda sama kalau satu letting kampus, maksud gua setara universitas gitu. Satu angkatan
Itu Kayak rata-rata satu angkatan ya. Iya, rata-rata Paling AI doang paling muda setahun 2 tahun. Iya. oke. Rata-rata 92 semua. Oh, 92. 92 semua. Kami Termasuk masih muda. tua loh. Enggak. Muda. Penonton gue balita loh. Penonton gue balita cuy. Dia nonton. Oke bro, dan ya kalau gue jujur aja ya, gue tahu mereka itu dari AC tongkrongan di dekat Grogol, belakang terminal Grogol ya. Iya, bener di kan? belakang. Nah itu sebenarnya kalau gue sih taunya dari beranjak mereka dari hobi bersepeda. Kalau gue taunya, Oh, iya. tanpa gue tahu, maksudnya kayak ternyata yang gue tahu tuh malah teman SMA tuh cuma 3 orang gitu bro. Temennya Iya si Ara, Bibir, Iya. ya cuma Itu itu doang. SMP. Masa SMP. SMP malah itunya satu sekolahnya. SMA-nya pada misah-misah deh. Buset, Gitu. lu masih kenal ya? Hah? Lu masih kenal ya? Masih karena Gue gitu. udah kenal lagi. Temen STK lu lagi, TK gila. TK bibir malah. Nih ya, komen di channelnya Apisena kalau masih ada kenalan teman TK-nya, gue kasih barang. Dari Sebutin KRT nih, merchandise dari KRT. Sebutin nama-namanya. Gimana bro? Tadi gimana? Jadi kalau gua sama Bibir emang satu TK, SD, SMP. Cuman dia beda kelas kan. Oh, Ya itu oke. yang tadi gua bilang, dia beda kelas. Tapi satu tongkrongan lagi pas pada saat di SMA. Dia Oke. padahal SMA misah. Dia SMA misah tapi satu tongkrongan di Oh, Grogol. kalau Bibir bukan Sumbangsi ya? Apanya? SMA? Oh, SMA jadi- enggak? Oh, enggak. Dia 112. Oke, 113. Bukan. Jauh. Oke loh, jadi dari temen nongkrongan kenapa kalian bikin usaha bareng? Kan konon katanya nih ya, maksud gua kayak yang lu bikin usaha bareng, apalagi sama temen, ada rasa nggak enak, ada rasa sungkan, ada rasa ya banyak lah gitu ya pengalaman-pengalaman mungkin teman-teman lu pada gitu yang bikin usaha kalau sama temen kurang enak negornya atau gimana. Nah, kenapa lu bikin barang gitu? Apalagi lu dari TK cuy. Iya. Dan lu dari kampus berarti ya? Di kampus. Dari kampus. Dia dari kampus, iya benar. Gimana ya? Gimana ya? Kalau gue sih nggak terlalu mikirin gimana cara negornya temen ya. Gue lebih mikir kalau misal dia emang gak bisa gue tegur, ya gue kerjain sendiri. Karena tim gue kan banyak, maksud gue orang-orang di gue kan nggak cuma 1 orang atau 2 orang doang kan. Maksud gue juga nggak butuh orang lain lagi karena gue udah berlima gitu. Misalnya ada 1 orang yang memang emang lagi kerjaan yang nggak bener ya, gue bisa minta bantuan yang lain gitu. Jadi tanpa gue harus gue tegur, tapi alhasil ntar juga bakal ada kerjaannya lagi sendiri gitu. Jadi percuma juga kalau misalnya kita kayak mikirnya bakal mau negor nggak negor gitu. Tapi kalau menurut gua kalau emang teman ya udah, emang mau gimana lagi, namanya juga teman gua gitu. Sebelum gua punya usaha ini tuh punya teman, emang nih teman gua nggak mau usaha gua buat ngerusakin pertemanan gua aja gitu. Jadi gua nggak mikir ke sampai ke sana tuh. Lebih ini sih, lebih kenal karakter masing-masing. Jadi kalau misal ya udah si A kayak gini, si B kayak gini, udah kita maklumin. Karena kita udah tahu karakternya dia kayak gimana. Tapi kan katanya kalau orang udah kenal sama uang kan itu, Itu susah tuh. ya, saudara aja kan bisa dibantai tuh. Kalau dari diri gua sendiri sih waktu itu nggak masalah, yang penting akhirat gua berjalan. Gila. Iya. Kalau lu di gimana nih? Lu nyikapinnya itu? Apa lu nggak ada rasa nggak enak atau gimana? Kalau gue sih lebih ke ya udah memang kalau itu yang tadi gue bilang, gue udah tahu karakter masing-masing. Ya udah nih, gimana? yang ini kayak gini, yang ini kayak gini. Ya udah kalau misalnya ada apapun mungkin kita bicarakan bareng-bareng gitu. Ini kan berarti kan usaha pertama kalian gitu ya? Ya, yang pertama dengan bareng-bareng ya. Iya. Dan berarti kalau pertama dengan bareng-bareng, sebelumnya kalian masing-masing punya usaha dong? Punya pekerjaan dan usaha masing-masing. Iya. Oke, kalau dari lu di Gua kalau gue kantoran, awalnya kantoran, ya udah sekarang jadi karena pandemi ini freelance. Oh, gue pikir karena pandemi lu jadi virus. Enggak dong. Jadi gua dong. Kalau lu gak gimana gak? Kalau gue sih cuman
tukang minta uang istri aja. Yang minta duit. Makanya gue rezekinya dia tuh sedekah buat gue. Oh, iya, Ya kan iya, akhirnya bener, dikasih bener, rezeki bener. kayak gini. Mungkin gue mikirnya ke situ, makanya gue bagus juga gue punya istri. Berarti kayak di- gitu. emang bener ya, di balik laki-laki yang sukses itu ada wanita ya. Bener. Bener. Makanya kalau wanitanya banyak lebih sukses lagi. Oke, dari nama, kenapa kopi recekan teman tadi bro? Tadi Tadi kan gimana? Enggak itu. itu KRT. Dari, kepanjang. maksud gua kan dari KRT itu kan sebagai dari bengkel. Nah, kenapa krotonya itu dijadikan singkatan kopi racikan teman? Nah, karena KRT. Udah kita nyari-nyari tuh. Oh, lu Apa base nih? dari itu ya? Iya, dari bengkel itu. biasanya dari situ, cuman karena balik lagi ketika ngomong kopi racikan teman. Tapi kita juga ngumpul emang dari teman-teman juga kan. Kayak gitu. Jadi masih relate. Oke. Masih relate lah. Ya. Gitu. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita minum dulu kali, Minum bro. dulu, boleh. Jadi, menu favorit lo apa di sini? Ada KRT, KRT, ada es kopi lemon tonic. es kopi lemon tonic. Nih, Iya. Ini Kalau ini Americano. Americano. Iya, Americano. Kopi susu. Pahit banget ini. Kopi pahit tuh. Hitam. Iya. Kopi susu. Kita cus dulu kali, bro. Minum gini kali ya. Lihat mata. Oke, dari signature-nya itu. Dari signature itu, nah terus sebelum kalian memulai bisnis, nah ini yang gue selalu tanyakan di Duit. Tadi gue lupa jelasin, Duit itu dose of inspiration and tips yang dimana pembicara apa ya, yang gue ajak buat ngobrol bareng. Jadi gue bukan interviewer, cuma gue ngobrol bareng. Itu orang-orang yang menurut gue akan menginspirasi banyak orang. Cek, insya Allah. Nah, apa ya? Maksud gue kenapa lo dari si KRT ini apa sih yang bikin KRT ini spesial? Harga? Gimana? Gak spesial ya? Jujur nih gue kan punya istri nih ceritanya. Kenapa ini bisa kalau dari diri gue sendiri ini kenapa bisa spesial? Gue setahun gue nikah itu gue nggak punya anak, belum dikasih anak tuh. Belum rezeki. Belum rezekinya. Nggak tahu kenapa setelah gue lagi bangun di KRT, tiba-tiba bini gue hamil. Keren banget gak? Congrats. Maksud gue, emang berarti ini KRT ini rezeki buat keluarga dan anak gue ntar berarti. Makanya ini gue sangat berharga banget ya. Bener kan? Jadi gue sebelum ini kan yang tadi gue bilang gue suka masih minta bini gue terus tuh, makanya nggak dikasih mulu nih. Makanya pas bangun KRT ini tiba-tiba bini gue hamil, wah berarti ini rezeki gue nih. Mantep banget makanya, ini harus gue jaga makanya. Ini serius lu? Serius. Congrats. Parah. Makanya gue setahun itu bener-bener kosong, nggak ada. Maksud bu, istri nggak guguran nggak gitu, emang bener-bener kosong. Tiba-tiba KRT bangun, buka, ternyata udah 2 bulanan lah. Baru tahu itu, makanya ini harus gue jaga banget. Kayak ini emang rezeki anak gue. Kalau lu di gimana di? Sama gue juga, malah iya kan? Bener, serius. Tapi kalau gua malah Bener. kalau gua sempat keguguran bini gue. Oh. Keguguran di bulan Januari. Oke. Di bulan Januari di bulan Januari awal lah gitu. Itu sempat keguguran, makanya. Nah, kenapa kita juga banyak pasti banyak yang nanya, kok lu pada berani sih lu bikin usaha di atas pandemi kayak gitu kan. Balik lagi kita udah ngonsepin juga sebelum dari pandemi gitu, sebelum pandemi kita udah sisihin semuanya untuk si running si KRT ini karena awalnya juga online kan. Online terus kayaknya kita bisa nih kalau misalnya bikin ini ya udah. Nah, tapi kan maksud gua lu udah nyisihin. Dan lu apa ya? Menurut gua pandemi ini kan mengubah behavior orang-orang gitu ya. Yeah. Kenapa masih berani, Bro? Itu yang gue salutin sebenarnya sih.
Nah, Kalau gua diri sendiri nih, kalau gua rezeki udah ada yang ngatur. Virus itu tuh bukan apa-apa. Selama masih punya Tuhan mah apa dunia ini? Apa sih virusnya? Apa virus ini? Kalau emang Allah nggak ngasih kita virus ya udah, nyantai-nyantai aja sih sebenarnya. Gua nggak peduli sih sebenarnya, lebih nggak peduli. Soal si itu virus. Soal si itu. Si virus itu ya. Tapi gua menjaga juga, menerapkan peraturan yang ada juga. Iya Tapi makanya tadi gue lihat tuh apa yang dicuplikan di TV lu. Soal lu juga ada protokol di sini. Iya, gitu kayak kan. gini maksud gua. Iya. Gua nggak peduli, tapi gua menerapkan apa yang diperintahkan. Iya, buat menjaga lah Untuk ya. menjaga juga. Maksud gua kan Menjaga. hidup ini bukan gua doang, orang lain juga Iya benar. butuh hidup juga kan. Gitu. Kalau lu gimana nih? Kalau gua yang apanya nih? Tadi kok Kenapa buka pas masa pandemi? Kan udah nyuciin, cuma behaviornya kan udah berubah. Kenapa masih nekat gitu? Kenapa nggak 2021, 2022 gitu? Karena kesempatan itu kita ngeliat di sekarang sih. Asik. Ada kesempatan kita masuk. Benar. Gitu. Karena UMKM juga pas pada saat pandemi juga lagi naik-naiknya sih, oke-okenya juga. Gitu. Jadi karena banyak juga orang yang beralih ke usaha, malah dari yang kantoran dia beralih jadi akhirnya dia bikin usaha apa, ya udah akhirnya itu malah jadi pencariannya mereka juga gitu kan. Karena ternyata ya memang ada yang membutuhkan, karena ada yang banyak yang membutuhkan, kita muncul makin itu sih. Ya. Makin jadi sih ya. Makin jadi gitu. Dan gue juga sebenarnya pola belajar gue dari SMP juga kan the power of kepepet ya. Iya. Ya dimana kalau ke orang-orang kepepet gue ngelihat kayak manusia kalau kepepet gitu ada aja ide-ide kreatif gitu kan. Nah dari yang gue suka sebenarnya dari Kopi Racikan Teman ini adalah lu ngetukangin sendiri. Wah. Emang kenapa dengan tukang-tukang lain? Kan butuh pekerjaan. Lu ngambil rezekinya dia. Tukang tetap kita ada. Oh, gitu. Tukang tetap ada dua. Ada dua. Ada dua beneran. Oh, serius. Tukang tuh bener ada dua tukang. Cuman kita bantu. Oh. Gitu. Biar lebih cepat dan Biar lebih cepat. lebih murah. Kalau makin lama kan pembayarannya makin banyak kan. Karena bayarnya kan harian kan. Bayarnya harian kan. Makanya kita bantu biar lebih cepat. Oke, Biar dari lebih murah desain juga. sendiri apa inspirasi lu, Bro? Kalau inspirasi desain sih kita yang buat sih Ara sama Ginda desain dari semua ini. Oke. Yang menyetujui pasti semuanya kan. Makanya yang benar-benar yang kayak tadi, makanya kenapa Kopi Racikan Teman, karena yang ngebangun ini nggak cuman founder yang berlima yang kita sebutin tadi. Oh, iya. Teman-teman kita pun ngebantu Circle di kalian sini juga juga. ya. Makanya temannya itu make sense untuk ke semuanya sih, jangan hanya untuk ke kopinya. Tapi pembangunan ini tuh emang benar-benar real, full semuanya dibantu sama teman-teman yang lain. Iya. Yang benar-benar bantunya nggak cuma setengah-setengah, emang yang tiap hari pagi kesini kayak gitu. Iya. Dan sebagai brandingannya itu apa sih sebenarnya yang lo mau angkat dari KRT? KRT sih sebenarnya yang gua mau angkat kopi yang ada di Kopi Baru yang insya Allah yang akan dikenal banyak orang di, gue nggak usah jauh-jauh dulu deh, yang di area Kebayoran Lama dulu aja, karena Kebayoran Kebayoran Baru, maaf, Kebayoran Baru di sini tuh banyak banget kopi, ya kan? Dan gue sih nggak, kalau gue pribadi nggak masalah dengan adanya banyak tempat kopi juga gitu, karena pilihan orang tuh pun beda-beda dari rasa gitu. Dari tempat kopi A ke B aja mungkin rasanya juga beda, sama-sama kopi susu cuman beda gitu. Karena kita mau ngeluarin tesnya Kopi Racikan Teman tuh kayak gini loh gitu. Oke, nah dari segi branding nih, gue pengen nanyain media lu buat menyampaikan branding lu itu selain sosial media itu apa lagi? Ada kepikiran nanti nextnya itu apa? Nextnya sih Friendster, MySpace mungkin? waduh, Friendster Pet, masih mungkin ada tuh, masih Mungkin ada pet. tuh ya kan Friendster. Ya kalau untuk kedepannya sih karena sekarang baru sosial media yang kita gunain ya udah baru si
Instagram dan Facebook sih. Facebook untuk ads-nya doang. Iya. Kayak gitu. Nah, kedepannya sih belum ada kepikiran. Oke. Sebenarnya ada sedikit, cuman nantilah gitu. Ya, nanti. Ya, nggak surprise kalau kita Iya, di sini, nggak ada ya, surprise. Makanya follow aja dulu KRT-nya, ya kan? Banyak surprise. Itu dia. Nah, yang pas gue dari segi branding sendiri kan mungkin lu punya panjang lah apa yang lu pengen lakukan strateginya. Market lu tuh siapa sih? Apa yang lu expect orang datang ke KRT dengan lu ngedesain atau lu dengan nge-branding si KRT kayak gini? Karena untuk yang kita targetin sih A ya. Oke. Karena kita adanya di Kebayoran Baru. Yang notabene di sini juga A semua. Kita lebih ke A untuk fokusin targetnya kita kayak gitu. Nah, untuk apa tadi? Gue lupa. Gue short memory gitu. Ini daerah orang-orang menengah ke atas. Tapi gue nggak mau berpikiran kalau tempat kopi gue itu harga mahal. Oh. Tapi gue mau orang-orang yang lain pun selain yang orang-orang yang menengah ke atas itu bisa beli kopi di gua, menengah ke bawah itu bisa beli di gua. Oke. Karena gua ngeliat kopi-kopi yang di luar sana ada yang murah dan ada yang mahal kan. Tapi gua pengen narik semua. Sebenarnya sih gua lebih senang semua orang buat datang ke tempat gua mau kalangan apapun. Karena di mata Allah semua sama. Siap. Jadi gua nggak memilih-milih. Iya, benar. Kopi nih. Masalahnya itu apa? Jadi gua nggak milih. Iya. Milih gua. Yang penting orang datang senang dengan kopi kita dan kita berterima kasih sama orang-orang yang udah datang sini sih. Iya. Berarti kalian apa ya? Gua ngeliat di sini kayak yang sangat kental kekeluargaannya dan sangat kental apa ya habit buat nongkrongnya dan itu yang lu pengen sampaikan ke customer lu mungkin kali. Iya. Oke. Nah dari pemilihan apa ya dari desain karena jujur kenapa gue nanya detailing soal branding upcoming di Avicenna akan ada workshop branding dan marketing siapa tahu lu pembicaranya kalau deal mahal di soalnya Masih banyak. nah kenapa dari logo seperti ini kenapa lu ada di saat masuk experience-nya itu ada warna yang mencolok Kuning. gitu. Ya. Kuning, kalau kuning. Apakah lu penggemar Golkar? Oh, bukan. Apa kamu penggemarnya? Sini kuning, ini kuning. Sebenarnya ini warna yang warna kebetulan. Enggak deh, karena kuning itu kan untuk di desain itu makanan sih, lebih ke makanan sih, kuning sama merah. Oh, kenapa, Bro? Karena tontonnya itu semua tuh udah ada kayak lu silver itu untuk high end kayak gitu-gitu. Mikirin kayak gitu? Sampai kayak gitu lah. Kayak gitu kayak untuk warna putih itu apa? Itu udah punya artinya. Suci Tapi kalau filosofi kalau kuning itu tuh sebuah warna yang mengartikan harapan. Jadi kalau merah itu membara, kalau kuning itu yang benar-benar yang filosofi itu kayak kuning itu menggambarkan tentang harapan aja sih menurut gua. Tadinya gue pikir kuning itu hati-hati, Bro. Kayak lampu merah. Lampu merah kan kuning itu hati-hati. Hati-hati KRT mau melaju pesat nih. Karena makanan-makanan tuh diidentikan dengan warna kuning dan merah juga sih sebenarnya. Oke, gitu. Biar lebih menarik. Cuman gitu ya. makanya kuningnya kita itu hanya aksen-aksennya aja sih. Makanya kayak mesin kuning, terus yang ngebantu kayak ini kuning gitu aja sih. Kan itu kalau dari desain lo gitu, experience pertama kali gue kesini gitu ya. Gue akan ngeliat mesin, gue ngeliat chiller, gue ngeliat sebanyak kuning sebenarnya. Karena mesin, ke direct ke mesin kali ya. Karena warnanya kayak gini, gue ke direct ke mesin, terus gue ngeliat mata gue nyari yang kuning-kuning lain-lain gitu. Iya, itu.
Makanya yang Ribet juga brandingnya. Ngejar tempat gue dong. Ya, gitu. tapi logonya masih tetap hitam. Makanya itu yang Kalau ini kuning bro. ya ini untuk ini elemen. Tradisional. Iya. Jadi ada yang Ada yang dark, ada yang light gitu ya. Ada elemen desain tuh ada gitu. Elemen desain tuh hanya untuk pembantu si visualnya aja sih. Kayak gitu. Kayak sempat yang ada viral-viral yang masalah logo 775 dengan kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya elemen-elemen ini. Nah, dari pemilihan warna dan logo aja lo ada ribut-ribut gak sih kalian? Oh, enggak. Enggak. Enggak sama sekali. Serius lo? Enggak serius. Karena orangnya orang yang simple ya, karena gue nggak ngerti desain, iya kan. Otomatis apa yang gue lihat, yang gue suka ya emang bagus. Bukan kalau misal orang lain nilai itu nggak bagus atau nggak emang jelek ya, itu gue nggak peduli. Karena kok yang penting apa yang gue lihat bagus, oke aja sih menurut gue. Dan yang gue seneng dari logonya ini, kayak yang dibikin sama Aldi ini tuh, yang kayak K sama R-nya itu kayak melambangkan apa sih namanya tuh? Porta. Jadi Porta. R-nya tuh R sama K-nya tuh Iya. kayak porta gitu loh. Oke. Porta. T-nya? Porta dibelah dua gitu loh. Dibelah dua gitu. Dan T-nya? T-nya tai. T-nya buat temping. Oh, T-nya temping bro. Masa tai? Mentang-mentang lu kuning. T-nya buat temping. Iyalah. Oke. Asik. Iya kan? Tapi bener kan kayak porta-porta gitu, makanya oke nih berarti logonya sih. Gue nggak mempermasalahkan kayak wah logonya jelek nih. Mungkin kalau gue yang ngerti desain bisa gue ada masalah. Cuman karena gue yang nggak ngerti, cuman karena visual gue oke aja. Dan menurut gue juga bagus sih. Ya setuju. Oke. Dengan filosofi yang ada di tulisan KRT itu. Iya. Jadi bro, semua tadi yang gue tanyain tadi tuh ada sebenarnya di bisnis canvas model. Dari value proposition, market segment, customer relation, channel. Nah, gue masuk ke bagian sebelah kiri nih bro, soal internal. Nah, apa yang menurut lo key partners dari terbentuknya KRT ini? Key partners itu jadi kayak pemain-pemain kunci sampai bener-bener KRT ini kebangun. Pemain kunci maksudnya? Ya kan tadi kan lu bilang lu dari KRT ini kan kenapa kopi racikan teman karena banyak yang support dari circle-circle lu gitu ya. Nah, key partners selain orang-orang yang circle lu yang support ini siapa lagi sih? Mungkin lu funding? Investor atau Investor belum? Oh, berarti dari kalian semua kan? Dari. Nah, terus pegawai? Pegawai masih yang punya juga. Berarti benar-benar dari key partnersnya sendiri itu 5 orang ini? Iya. Dan circle-nya? Circle-nya. Circle-nya setiap masing-masing. Di Grogol itu. Oke. Masing-masing owner juga punya circle yang beda-beda dong. Iya. Nah, jadi makin sebenarnya kalau menurut gue ya, lu makin banyak kalau lu beda-beda tongkrongan, ya akan membantu usaha lu juga sih. Ya, Iya kan, bener banget. Kayak lu dari sini dari owner satu, dia punya tongkrongan ini, owner satu punya tongkrongan ini, jadi banyak. Kayak bisnis MLM aja sebenarnya. Walaupun satu tongkrongan 5 nih, yang lain tapi punya akar-akarnya sendiri. Iya. Downline. Downline itu aja ada. Ada yang punya kapal pesiar nggak nih bang? Ada yang punya kapal pesiar nggak nih bang? Nggak tahu aja sebenarnya pada dapat poin. Nah, itu kenapa ya? Gue tertarik buku apa ya? Review atau do it sama KRT itu karena itu bro. Kalau gini, lu boleh cross check sama apa ya segmen do it lainnya gitu. Kalau key partners itu banyak investor, partners. Kalau ya partners ini pegawai atau apapun itu mereka. Dan dulu as founder dan co-founder lu terjun langsung. Nah itu yang gue ngerasa gue harus ngasih lihat ke yang nonton gue, ini lo sebenarnya lo bikin bisnis nggak cuman apa ya, mungkin secara standarisasi dan lain-lain tuh udah eksak gitu maksud gue. Nah kita beralih ke key activity. Key activity itu aktivitas apa yang penting buat KRT
untuk menunjukkan eksistensinya. Menurut lo apa? Apa yang lo mau lakuin? Kalau tetap untuk eksistensi sih paling ya dari branding di sosial media ya. Karena biar gimana pun ya gue juga nggak expect untuk online banget. Karena kita tahu udah di mana-mana online. Lagi pandemi banget ya. Iya kan. Ya. Kayak makanya kita hanya circle di Wijaya, di Kebayoran baru aja dulu yang kita grab, yang kita ituin baru kita keluar. Nantinya kalau misalnya kita udah ada cabang mungkin bisa. Oh, atau lo mungkin bazar kali bro, nggak? Bisa. Atau lo join community atau bikin event bareng soal apa buat anak-anak sepeda gitu Iya, gitu. itu bisa. Oke. Komunitas sepeda, mobil, kayak gitu. Semuanya lah, pokoknya yang penting cuan. Yang penting cuan. Yang penting. Nah, kebetulan soal aktivasinya KRT itu Avicenna Market Space akan hadir di sini. Cuma nanti tunggu tanggal mainnya. Kalau deal. Pasti deal lah. Nah bro, dari key activity, key resource itu ya bahan-bahan apa atau vendor-vendor apa yang penting buat apa ya buat KRT? Karena gue lihat di sini ya, jangan mention si kopinya ya. Gue lihat di sini lo ada sweet in the box. Itu sweet in the box itu dari mana bro? Brand dari mana bro? Dari orang. Ya, Nah itu dia. Iya, yang masa maksud iya? gua gini, Hewan. Kenapa gue menciptakan tempat kopi ini, tapi gue mengajak teman-teman gue yang lain untuk menaruh usahanya dia di sini. Kayak Sweet Inbox itu sebenarnya itu brandnya teman gue. Oke. Nah, cookies sama cheesecake. Oke, dessert berarti mas. Dessert. Oke. Dan gak hanya itu, teman-teman yang lain pun yang misalnya emang punya yang benar-benar circle kita ya, yang punya makanan, yang punya usaha, tapi dia nggak punya tempat. Oh, oke. Lu berarti support juga gitu. Support, makanya kenapa gua nggak mau membuat makanan sendiri. Oke. Karena gua kalau misal gua makanan sendiri, karena gua nggak mau orang yang serakah. Oh, Oke kan? benar. Iya kan? Kalau misalnya gua Itu berat banget dari tadi. Gua bisa buat makanan sendiri untuk gua jual lagi di toko ini. Tapi kenapa nggak buat orang-orang lain pun Jadi masuk ke wadah, sini? jadi wadah bro ya. Itu juga membantu pemasaran KRT-nya sendiri juga dong. Karena dia naruh di sini, dia memasarkan toko kita juga kan. Jadi kayak simbiosis mutualisme. Mantap gak? Kayak gitu. Jadi dia masuk ke sini sama-sama untung aja jadinya. Ya, cuma kalau menurut gua kalau keuntungan yang paling terlihat itu adalah lu support apa ya? Lu terbentuk aja karena teman. Benar. Iya kan? Lu terbentuk karena teman dan lu sampai lu ini terbangun dan apa ya? Lu ngajak teman-teman yang punya usaha juga involve ke sini. Benar. Bener-bener lu racikan teman. Bener. Asal dia naruh kopi juga di sini. Iya. Kan lebih aneh kalau gitu. Ya. Jualin kopi gua nih di tempat gua kan bingung juga gua ngejualnya. Iya, Asal iya, jangan iya, itu iya. aja sih. Tapi bisa aja bro, bisa aja kalau misalkan mereka yang punya teman-teman lo yang punya apa ya, yang punya kanvas yang sama di coffee shop, mungkin bikin blend bareng, Bisa bikin kalau aktivasi bareng ataupun kayak ada di beberapa tempat daerah gitu, kayak Cipete itu kan dia kolaborasi antara coffee industry dan dia saling cross apa informasi soal customernya gitu kan. Iya. Nah selain Gua selain setuju. sweet and in a box itu apa lagi yang ada di sini? Itu banyak kayak ada Mozales adalah Mozales, cookie juga. Gua Cookies. walaupun sama bentuknya tapi yang penting masuk aja dulu deh. Masuk aja dulu Masalah ya. ntar laku nggak laku, Ada rezekinya. ada rezeki. Iya. Dia yang ngatur, jadi tenang aja. Masukin aja. Banyak sih sebenarnya dari kayak makanan apa namanya frozen food, Frozen food, nasi ayam itu ada. Itu juga kita punya ambil dari teman kita juga kayak gitu. Tapi kalian doing kayak gitu, terus apa yang jadi benefit buat kalian? Itu yang gue bilang tadi benefitnya. Benefitnya kalau kita sama ratain ya, maksudnya pengertian benefit gue adalah benefit itu nggak cuman bisa dinilai dari uang. Bener. Ya, Makanya gue cuman bilang dari tadi. hal-hal yang lain. Misalnya toko gue KRT, ada 5 brand yang naruh makanan di tempat gue.
tanpa gue sadarin mereka memasarkan tempat gue dong. Ya. Benefit gue lebih banyak gak Oke, dibandingin gue cuma iya, satu iya, orang iya, yang naruh di benar, sini. benar, benar, Ada benar. 5 orang yang naruh tempat makanan di tempat gue. Ah. Itu tanpa gue bayar, orang itu memasarkan tempat gue. Iya, dan juga customer yang datang ke sini juga ataupun Nah. buy online juga ngelihat oh nih produknya di sini nih. Nah, Iya. kayak gitu. Sama-sama Kayak gitu. Benefitnya kasih banyak benefit sih ya. sebenarnya. Emang gila. Mudah dan berbahaya nih. Ini. Oke, next question itu adalah apa yang kalian pengen capai sih di KRT, Bro? Gimana? Yang pengen kita capai adalah kekayaan. Oh enggak. Enggak, kekayaan pakai banget. Kaya banget gua mau. Kalau kaya doang buat apa? Banyak orang kaya doang. Kaya banget dikit. Orang terkayanya cuma sampai 10 yang disebut. Ya kan? Iya, Gua mau jadi kaya makanya. banget udah gue. Ya next sih pasti ini berkembang sama ya buka, insya Allah kalau ada kesempatan ya buka cabang ada di daerah-daerah Oh, gitu. iya iya iya. Dengan canvassing dan spirit lu gitu ya, Iya. relation lu gitu sama teman-teman. Dan apa ya? Apa yang lo mau doing gini? Karena kan kita lihat nih 2020 ini ya fuck up lah pas gue ya. Iya. Tapi gue interestnya apa yang kalian pengen lakuin di 2021 sih. Maksudnya nggak usah secara rinci strategi kalian ngapain gitu. Iya. Cuma apa yang kalian expect, apa yang kalian pengen capai di 2021 aja gitu. 2021 gue pengen ini sih sebenarnya bikin kompetisi futsal sama barista-barista daerah-daerah sini. Oh. Kayaknya asik tuh. Banyak ya bro sini? Apa? Banyak ya? Kemarin-kemarin? Gue taunya Doma-Dona doang. Ada. Ya di situ ada kan, maksudnya nggak jauh-jauh banget lah yang daerah sini. Iya. Cipeteng, daerah Cipete situ. Oh. Jadi kayak Jakarta Selatan gitu, bikin lo kompetisi futsal. Iya. Iya kan? Jadi Lucu juga. biar nggak ya. Iya. Maksudnya Enggak semua itu tentang kopi. maksudnya ya biarpun mereka kopi, cuman ya kita nggak harus musuhan atau apa kan. Iya, benar, gitu. Jadi benar. mempererat gitu sih. Keren sih itu. Apa yang bikin kalian gitu ya? Maksudnya berbisnis itu polanya itu seperti itu. Karena kan banyak gitu ya di mungkin beberapa daerah gitu ya. Polanya itu oh ini Saingan. iya gitu. Jangan. Langsung tiba-tiba langsung nggak suka. Iya. Nggak kenal tapi Iya. dia lu buka sebelahnya langsung nggak suka. Nggak tahu kenapa salahnya kenapa nggak tahu. Kenapa? Apa ya? Kalau gue sih mikirnya gini ya, namanya udah kopi racikan teman, masa gue nyari musuh, Iya. jadi KRM dong. Bukan Kopi racikan Kopi musuh. racikan musuh. Atau kayak kopi racikan saingan. Iya. Iya. Kopi racikan teman. Kita nyari temen. Kita nyari teman, jadi semua orang yang buka tempat kopi ya, itu teman gue juga. Iya. Maksudnya gitu. Tanpa persaingan, rezeki udah ngatur. Balik lagi ke situ. Iya Pak Haji. Gitu sih sebenarnya. Ini headline-nya rezeki udah ada yang ngatur. Kan ada yang ngatur, jadi tenang-tenang aja. Kayak gitu sih. Tapi upcoming KRT akan bikin tumbler nggak, Bro? Pasti. Oke. Kalau gue apa lebih lagi? kulit. Pak Kulit tumbler, apa nih? Tumbler, Juga. jadi gini. tumbler sama Ini kulit. kan namanya kan teman lagi nih, balik lagi ke teman. Jadi gue punya teman usaha kulit. Oh, Jadi iya. mungkin gue ntar ada collab sama dia buat Kulitnya juga. kayak misalnya Tumbler. dibungkus sama kulitnya dia. Iya. Hmm. Kayak gitu. Project yang gue lagi bangun sekarang, poster ya, apa namanya, buletan yang di bawah gelas itu. Poster kan namanya. Tatakan. Iya. Tatakan gelas dah, nah itu. Itu gue lagi buat pakai nama dia sama nama gue. Ah. Jadi posternya itu dari kulit dia, Kulit orangnya. kulit enggak. Maksud gue emang dia dari Serem kulit. banget nih gue. Kulit jadi Langsung Kulit dulu gue. sapi. kulit sapi gitu. Jadi kayak KRTX brandnya dia namanya Iya. brand HNMD gitu. Oke. Jadi gua udah minta ya udah ntar gua buatin. Iya, iya. Kayak gitu Semuanya kita mau jual tumbler, jaket, Iya kayak gitu. kaos, Oke. topi, kacamata. Oke.
Jadi jam tangan. bener-bener sampai segitunya juga sih buat planning yang ke depannya. Yang penting gue collab sama yang bener-bener gue temen juga gitu. Makanya semua lingkungan kenal lah sama gue gitu. Gue masuk kalau misalnya mikir koyak kulit buat apaan di tempat kopi, ibaratnya kayak gitu kan. Tapi gue bisa untuk memikirkan wah kulit bisa nih gue buat tatakan gelas, buat Pegangan. bungkusan Buat tumbler. Banyak gitu, banget sih. maksudnya oke lah maksudnya. Apron. Apron, Ya, bisa. bener-bener kayak gitu. Dan di maksud gue penasaran sih sebenarnya. Kan kalau gue lihat gitu dari kalian itu mungkin lu salah satu lu sama Bibir yang bekerja Apanya? yang Iya, tadinya bekerja. tadi Apa yang- bibir masih kantoran. Oke, mudah-mudahan nggak bekerja lagi. Jangan dong. jangan. Nah, apa yang bedain antara lu asa pegawai dan lu kalau gue bisa bilang lu asa human gitu? Kalau ya pegawai, kalau pegawaian kita ada jam-jamnya juga kan, maksudnya Oke. kayak 9 to 5, 9 to 6 kayak gitu sih. Kalau ini lebih feel free aja kali ya, kayak gitu sih. Cuman tetap sih ini jadi kayak kanvas gue juga untuk nuangin ide-ide Liar lu desain. gitu ya? Iya, kayak gue pengen ini gitu. Iya, Kayak mungkin yang ide-ide di idealis. lu sebelumnya ya apa sih? Gitu ya. Kalau ini kayak lu bisa jadi media gitu Iya, ya kayak terusannya ya. yang tadinya kalau yang di kantoran nggak bisa nerima, oh ini nggak bisa lo di sini gitu, tapi gue di sini bisa kayak gitu loh. Oke, dan polanya apakah lu ketika lu bekerja lu sekolaboratif ini? Minimal antar departemen aja. Kalau ini lebih ini ya, lebih kolaboratif ya. Kalau ini ya, kalau di KRT sini, gue lebih kolaboratif karena di sini lima kepala gitu kita mesti nyatukan dan ketika kita ada promo, kita mesti nanya dulu. Gue belum tentu promo yang gue mau di approve sama. Dan juga lo kan lo ngembangin barang-barang apa ya kayak usaha circle kalian juga kan gitu ya kayak Sweet in the Box, kayak cookiesnya Mas Elas gitu kan. Nah, apa ya? Gue pengen nanya, ini mungkin agak sedikit ini. End game lu apa sih? Buat KRT. Buat lu pribadi? hidup. Iya. Buat tempat kopi lain. Maksud lo Buat industri pribadi. lain. Gua apa buat KRT ini? Buat yang ini buat lu karena itu kan udah pasti dong lu asal founders foundersnya KRT udah pasti udah mikirin panjang lah. Nah buat lu dan itu pasti kan akan relate menurut gua. Buat lu apa sih? Kalau gue ya end game-nya nggak ada malah. Enggak buat lu immortal dong lu hidup immortal. Nah, maksudnya end game-nya cuma kematian doang aja gitu. Maksud gue pengen terus berlari, gue nggak pengen dapat piala dulu. Gue sampai bener-bener yang gue bener-bener lari yang bener-bener nggak ada finishnya gitu. Jadi gue harus berjalan terus untuk Berarti finish lu mati menjalankan dong, itu. gitu. Finish gue buat KRT mati doang. Oh. Berarti kalau ketika finish lu itu mati, ya lu apa yang lakuin itu kan lu akan ninggalin gitu. Apa hal baik yang lu akan tinggal di KRT? Buat anak cucu gue mungkin. Oke. Jadi gue harus berpikir ini tuh harus panjang. Gue nggak mau KRT itu cuma hidup disewa buat tempat gue ini doang. Iya. Kayak misalnya gue sewa iya, cuma iya, setahun. iya. Masa hidup KRT cuma hidup 1 tahun ini doang? Enggak dong. 2 tahun nyewa. Iya, misalnya itu kan tadi contohnya 2 tahun. Makanya gue pengen terus, kenapa gue nggak mau ada finish ya? Karena gue harus selalu berkembang, selalu berlari terus sampai gue bener-bener nggak kuat atau nggak bener-bener gue mati buat. Tapi itu sangat possible banget sih kalau gue lihat pergerakan di cafe industry itu kan mulai dari kota besar dan kota metropolitan kota metropolitan, kota besar, and upcoming itu di second city. Bener. Itu sangat panjang banget lah. Bener itu maksud gue. Iya. Dan Kayak- kalau lu di gimana nih? End game lu apa sih? Lu desain, lu kenapa harus kopi ya? Apa yang relate dari situ? Sebenarnya kalau yang relate-nya, kalau masalah relate ya,
ya relate juga untuk mempromosikannya lu butuh desain juga kan. Yes. Kayak gitu kan. Iya. Kayak lu untuk memikirkan strateginya lu tetap harus memikirkan di desain pun kita pikirkan itu gitu. Nah, end game-nya gue belum kepikiran apa-apa. Maksudnya ya udah gue berjalan aja gitu. Berjalan aja. Apa ya yang pasti kita mau yang lebih baik lah gitu kan. Kedepannya pasti insya Allah lebih baik gitu. Jadi Berarti bener-bener kalian itu based on temen ya, bener ya? Iya. Emang bener-bener racikan teman banget ya? Iya, benar-benar udah pikirannya udah kayak pikiran teman aja, udah kayak lu mikir temen. Dan itu makanya gue nanyain game lu, gue penasaran sih. Dan gue nggak heran sih kenapa jadi lu nggak berpikir ke titik itu gitu. Selain mati itu maksud gue ya. Iya. Kalau mati kan itu udah pasti lah. Udah pasti sih. Oke. Iya, Dan gue tuh sebenarnya kayak orang ada berpikiran hidup itu mengalir seperti air. Oke. Tapi orang dia nggak berpikir kalau air itu ada ujungnya di laut. Oke. Iya dong. Tapi gue lebih berpikir hidup gue itu seperti angin. Gue nggak tahu mau kemana. Yang penting angin gue bawa kemana aja. Yang penting gue nggak sampai tujuan gue. Tujuan gue cuma apa? Angin nggak ada angin. Gerah dong. Kalau nggak ada angin. Kayak gitu aja berarti udah hidup. End game-nya sampai situ aja. Seniman Gue mengikuti sebuah angin bukan sebuah air sih sebenarnya. Kumisnya goyang. Bisa gue ya. Bisa gue. Kayak gitu kayaknya. Oke. Dan apa yang kalian lihat KRT mungkin menurut ya gue katanya ya, kali ini gue ngomongin data nih, gue ngomongin katanya. Di 2045 itu adalah bonus demografis Indonesia. Secara demografis ya, let's say kalau misalkan sekarang itu kita ada di 347 juta orangan lah. 340 ribu juta orangan. Berat. lu semua orang konsumsi dalam setahun itu let's say 1 kilo kopi aja. Itu kan ya lu bayang lah numbersnya berapa. Apa yang lu lihat KRT ini di 2045? 2045. Berarti sekarang 2021. 25 tahun lagi. 20 45 tahun lagi. Kalian ketika kalian kakek nenek. 20. Apa ya? Apa yang Gak tau sih. tidur di atas biji kopi kali? Enggak juga. Aduh. Kayak gue udah meninggal deh. Mau di 2045 kayak gue udah meninggal deh kayak. Enggak dong. Dengan kehidupan gue kayak gini kayak gue udah meninggal deh. Tapi kan lu udah meninggal dan KRT ini kan dilanjutkan sama penerus-penerus lo. Nah, itu kayak gue harus gue kasih tahu sih ntar ke anak cucu gue mungkin. Tapi gue belum kepikiran sekarang. Karena gue belum ketemu anak gue nih. Ntar mungkin gue bakal kasih tahu sih dia. Nih, oke, gimana? Kalau lu gimana nih? Kalau lu gimana? Enggak. Lu ada kepikiran? nggak ada. Oh, nggak ada kepikiran. Oke, siap. Pikiran banget tuh, kayak kan 2025, 45. Bener. Oke, tapi nextnya adalah apa arti gagal buat kalian? Apa? Arti gagal buat kalian? Sana, yang nanya kan dia. Bapak ini yang nanya. Kegagalan itu adalah pembelajaran yang termahal. Iya nggak sih? Bener. Iya kan? Menurut gua Kayak untuk maju untuk satu langkah lagi lu apa? enggak apa? Kayak lu Makan, dia minta makan lagi. Dia mau makan. mau makan ya, lapar ya? Iya, lapar, ntar kita makan ya. Kopi lambung enak deh. Gagal menurut lu pada gimana? Gagal itu untuk pembelajaran lu ke depannya sih, karena gue sempet Lu nggak mungkin lu bikin KRT ini tanpa sebelumnya pernah gagal. ya. Makanya gue nanyain hal itu. Kalau basic gue waktu itu ada usaha keluarga tentang sayur-sayuran gitu, itu gagal udah habis. Akhirnya ya itu yang jadi pembelajaran. Bisnisnya tuh mesti kayak gini gitu. Kayak lu lebih memperhitungkan ke depannya lu kayak gimana, misalnya gitu, kayak lebih memperhitungkan detail ya? lebih detail untuk membangun usahanya itu lebih detail sih kayak gitu. Berarti gagal itu pengalaman lu buat apa ya? Kalau gue sih bilangnya naik level.
Iya. Iya. Gue sama juga. Jodoh itu cuma perkembangan diri aja. Iya. Oke. Pembelajaran diri. Perkembangan. Kalau kita belajar tapi nggak berkembang percuma. Oke. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita gagal, wah ini berarti gue lagi berkembang nih. Gue harus berkembang seperti apa nih dari gagal ini? Kayak gitu. Mau biak kan atau belah diri kayak moba. Iya. Benar. Jadi gue harus berkembang sih di dalam perjalanan itu. Iya. Kata-kata gue nih. Kopinya bikin ini ya. Gue bilang juga teman. Makanya spesial banget KRT itu kopinya. Nah bro, terakhir nih bro, jadi kenapa Avicenna Coworking Space itu selalu ngundang orang atau ngobrol sama orang atau sharing-sharing lah di Duit ini? Karena menurut kita di digital itu kan akan punya sejarah bro. Nah mungkin ketika 20-50 tahun atau ya 5 tahun, 10 tahun selalu deh. Lu pengen ngomong apa sama diri lu? 10 tahun. Selalu lu di beberapa tahun kemudian, cuma nggak besok ya, minggu depan, nggak gitu. Nggak gitu. Ya, let's say 5 tahun lah, 5 tahun. Aldi, lu mau ngomong apa sama diri lu? Di 2020 5. 5. enggak, di 2000 kan gue mau bilang nih. Iya. Enggak, di 2020 kan jejak digital dong. Iya. Di 2020 saya Sekarang bikin ini ya, gitu kan. saya akan Iya. 2020 alhamdulillah saya mempunyai usaha bareng teman-teman. Kayak gitu. Ketika lu di 2025 lu lihat, oh, ya ini usahanya. Usahanya di 2020. Oke. Gitu. Iya, oke. Lu gimana, Gak? 5 tahun lagi aja, 5 tahun lagi aja. Gue bersyukur adanya corona. Kenapa? Karena kalau nggak ada corona, KRT mungkin nggak ada. Tapi benar, kalau misalnya karena corona itu kan Iya, bener. Kalau nggak ada corona, semuanya sibuk masalah, semua rezeki itu kan harus bersyukur. Gua harus bersyukur sama corona karena corona yang membuat KRT ini bangun sebenarnya. Gua nggak suka sama corona, tapi gua bersyukur sama corona. Karena gua kalau nggak ada corona, mungkin KRT ini nggak ada. Karena masing-masing punya pekerjaan masing-masing dong. Iya, betul. Ya kan? Iya, Kayak betul. mungkin mereka nggak dikeluarin dari kantornya atau Iya, memang dia betul. lagi sibuk banget jadi dia nggak bisa ngurusin KRT-nya. Iya, betul, iya, betul. Karena ada corona. Ah. Pekerjaan jadi lebih sedikit, ada yang keluar dari kerjaan, ya kan? Iya. Akhirnya, wah boleh nih buat KRT. Bikin apa nih, Iya, ya kayak kan, gitu. bareng-bareng. Makanya gua di tahun-tahun yang akan datang, gue ada bersyukurnya juga sih. Iya. Yang penting hidup itu harus disyukuri. Boy, mantap. Amin, ya robbal alamin. Ya, mudah-mudahan video ini ketika kalian lagi berantem, ketika lagi ada konflik atau apapun kalian lihat dan kalian ngerti saat ini rasanya kalian ngerasain apa, kalian mikirnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman Avicenna Coworking Space pengen datang ke KRT itu di mana sih, Bro? Jalan Wijaya 1, nomor 73, Petogogan, Kebayoran Baru. Nah, cuma Dateng. Iya, Yo. harus datang lah. Tapi kadang sekarang saya nih, gue pengen ngontek dong nih. Kalau ya karena kan gue biasa Bandung ya. Iya. Berdua ini dari mana sih? Pengen DM di mana sih? Boleh kasih tahu bro Instagramnya. Buat Instagram KRT apa gue nih? KRT. Lu nya dulu. Kalau gue ada di IG gue di @rainwash RAINWASH _. Oke, kalau lu di? Jangan gue deh. Gue jangan kasih tahu. Gak Oke. apa, gue seneng kok gue terkenal. Pokoknya follow gue. Nah, kalau Aldi itu ada di Instagram KRT pastinya. Nah. Yang dimana Instagram KRT itu akan ngasih informasi ke kalian apa yang pengen KRT lakuin. Di KRT IG-nya apa? KRT itu IG-nya kopi racikan teman. Oke. Udah disambung. Dipisah disambung. Bisa ada yang At kopi racikan teman.
Follow. Harus. Jangan stalking Biar tahu aja. info-info yang Jangan gratis. stalking aja. Cewek aja lu. Iya. Follow. Ntar bos dia cewek di sini. Iya. Siap. Oke deh bro, kita di penghujung acara, kita di penghujung konten ini ya gua Ical, Gua Aldi. Gua Arga. kita pamit undur diri. Kita pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ingetin dulu dong, loncengnya sama subscribe. Oh iya. Jangan lupa lonceng di Avicenna Crossing Space. Avicenna Working Space. Salah. Makanya dengerin. Avicenna Roasting Space. Avicenna Roasting Space. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe sama nyalain loncengnya. Bye.